Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil mannan wa usalli wa usallimu ala habibina Khalilur Rahman wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil dukhulil jinan. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan ini kita kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pelajaran mengenai syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai secara umum tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertemuan ini kita akan membahas mengenai bagaimana rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara spesifik gitu. Dan dari sini kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat penting sehingga melalui pertemuan ini, melalui pelajaran ini kita akan menukil pendapat salah seorang ulama tentang hukum memanjangkan rambut. Oke. Di sini kita akan membahas bab tentang majaa fi sya'rin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab mengenai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan membahas mengenai penjelasan bagaimana panjang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana perhatian Nabi kepada rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang pertama melalui haddatsana Ali bin Hujur, tentunya riwayat dari semua hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan haddatsana Ali bin Hujur. Ali bin Hujur menceritakan kepada kami. Qala akhbarana Ismail bin Ibrahim. Kemudian Ali bin Hujur ini menceritakan Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada Ali bin Hujur. Kemudian an Humaydin, dari Humayd, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udunaihi. Anas mengatakan bahwasanya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai setengah telinganya. Inilah berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bagaimana ukuran panjang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang beliau lihat. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke pertengahan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa kalau sudah sampai ke telinga, sampai setengah telinga, itu menunjukkan bahwa rambut Nabi itu cukup padat, cukup lebat, cukup panjang. Makanya di antara para ulama mengatakan inna hadha raji'un li ikhtilafil ahwal faman ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad tala sya'ruhu ila an balaghal katif wasafahu bi annahu jummah wa man ra'a duna dzalik wasafahu bima ra'a. Jadi sebenarnya kita sudah membahas mengenai fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana khatam yang ada di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Ini sebenarnya kita sudah bahas secara umum, namun di sini akan kita lebih jelaskan lagi secara detail bagaimana panjang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara para ulama mengatakan bahwa ini kembali ke kondisi yang ada. Misalnya Anas bin Malik
radhiyallahu anhu dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi itu melihat bahwa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai setengah telinganya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga sudah pernah kita baca bagaimana panjang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ada yang mengatakan sampai daun telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang mengatakan lagi sampai pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apakah beberapa riwayat ini ya, yang menjelaskan, yang menyampaikan bahwa rambut Nabi itu terkadang sampai telinga, sampai pertengahan telinga seperti yang baru saja kita baca, kadang sampai daun telinga, kadang sampai pundak Nabi SAW. Jadi menurut para ulama ini sebenarnya tidak ada pertentangan dalam hal ini. Kenapa? Karena rambut, semua orang pun pernah rambutnya pendek, agak panjang lagi gitu. Akhirnya dipotong. Nah, siapapun yang melihat Nabi SAW ketika rambutnya dipotongnya sampai ukuran pertengahan telinga, maka dia akan menceritakan bahwa rambut Nabi segitu. Kemudian beberapa bulan kemudian bisa saja panjang sampai daun telinga. Kemudian ada sahabat yang lain menceritakan bahwa dia melihat rambut Nabi SAW itu sampai daun telinga. Kemudian bisa saja beberapa bulan atau beberapa tahun lagi, beberapa tahun berikutnya, rambut Nabi SAW panjangnya bertambah sampai pundak Nabi SAW. Kemudian dia melihat itu. Akhirnya dia ceritakan, dia meriwayatkan bahwa rambut Nabi SAW itu panjangnya sampai pundak. Artinya ini tidak ada masalah di sini, tidak ada pertentangan. Karena begitulah rambut gitu. Kadang pendek, kadang panjang. Jadi tidak selamanya rambut Nabi SAW itu satu ukuran gitu. Sama seperti halnya orang normal biasa, rambutnya kadang panjang, kadang pendek seperti itu. Jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengenai hadis ini. Jadi beliau mengatakan wala munafata bainal halaini fa inna sya'ar taratan yatul wa taratan yuqassar minhu fa kullun haka bihasabi ma ra'a. Jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan jadi tidak ada pertentangan pertentangan dalam hal ini. Jadi kadang rambut Nabi agak panjang, kadang agak pendek. Itu tidak ada sama sekali pertentangannya. Karena begitulah rambut. Beliau mengatakan fa'inna sya'ra taratan yakul, karena rambut itu kadang panjang, wa taratan yuqassar minhu, kemudian terkadang dipotong. Fa kullun haka bihasabi ma ra'a. Jadi setiap perawi, setiap sahabat itu dia meriwayatkan ketika ditanya bagaimana ukuran rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menceritakan apa yang dilihatnya. Jadi yang dilihatnya ketika itu bisa saja lagi setengah sampai setengah telinga. Kemudian sahabat yang lain bisa saja dia melihat beberapa bulan kemudian bisa saja melihat ukuran rambut Nabi itu sampai daun telinga. Kemudian ada yang lain beberapa bulan kemudian dia melihat bahwa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis berikutnya Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan haddatsana Hannad bin Sari. Hannad bin Sari menceritakan kepada kami qala, beliau mengatakan akhbarana Abdurrahman bin Abi Zinad. Beliau mengatakan Abdurrahman bin Abi Zinad menceritakan kepada kami an Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari ayahnya yaitu Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi melalui gurunya Hannad bin Sari, kemudian sampai ke Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah
mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid, dari satu wadah. Nah, jadi dari sini ada hukum yang bisa diambil istimbat bahwa bolehnya antara suami istri mandi dalam satu wadah. Artinya kalau sekarang itu bisa satu bak, nggak apa-apa lah, atau apa yang lebih tepatnya bisa sekarang ini bak mandi ya. Jadi artinya ini bukan sesuatu yang menjadi aib gitu, bukan hal yang dilarang, bukan hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Justru agama Islam ini menganjurkan adanya keromantisan dalam suami istri, dalam rumah tangga, sehingga membuat keadaan rumah tangga itu semakin harmonis. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa Nabi SAW mencontohkan kepada kita bagaimana suasana keharmonisan dan keromantisan Nabi SAW bersama istrinya, sampai Nabi mandi dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha itu satu wadah. Kemudian poinnya berikutnya adalah wa qauluha wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafra. Kemudian ya karena pembahasan kita mengenai rambut, bahwa Aisyah mengatakan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fawqal jummah wa dunal wafrah. Jadi rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di atas pundak dan di bawah telinga. Nah, jadi sedang ukurannya, artinya tidak nyampe ke pundak dan tidak nyampe ke telinga. Inilah apa yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha dan dia menceritakan itu. Memang dia kan hidup bertahun-tahun bersama Nabi SAW, sehingga dia melihat perkembangan dan ukuran rambut Nabi SAW. Namun dia menceritakan hadis ini, meriwayatkan hadis ini ya tentunya apa yang diingatnya saja, artinya apa yang ingin diucapkannya saja gitu. Jadi tidak harus terikat, misalnya diukurkan tahun sekian rambut Nabi segini, tahun berikutnya segini, tahun berikutnya, kan nggak harus seperti itu. Kemudian hadis berikutnya, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan, haddatsana Ahmad bin Mani'. Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, qala haddatsana Abu Qatan. Kemudian Abu Qatan menceritakan kepada Ahmad bin Mani', qala haddatsana Syu'bah. Kemudian Syu'bah menceritakan kepada Abu Qatan. An Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, an Al-Barra bin Azib, dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini wa kanat jummatuhu tadribu syahmatal udunaihi. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Wahb bin Jarir bin Hazim qala haddatsani abi an Qatadah qala qultu li Anas kaifa kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam nakun bil ja'di wala bis sabti wa kana yablughu sya'ruhu syahmata udunaihi. Dari dua hadis ini, dari hadis Al-Bara bin Azib, bahwa beliau menceritakan bahwa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai pada daun telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat jummatuhu tadribu syahmata udunaihi. Rambut lebat Nabi SAW itu sampai pada daun telinganya. Saking lebatnya sampai pada daun telinga. Kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana yablughu sya'ruhu syahmata udunaihi. Anas bin Malik mengatakan rambut Nabi SAW itu sampai pada daun telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mirip riwayatnya. Sama-sama mengatakan bahwa panjang rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai pada ujung
sampai pada daun telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi mengenai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haddatsana Muhammad bin Yahya ibni Abi Umar al-Makki qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha, dari Ummi Hani putri Abi Talib radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmah walahu arba'u ghadair. Ummu Hani radhiyallahu anhu ini adalah saudari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Makkah, datang ke Makkah, walahu arba'u ghadair. Ya, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki empat ikatan rambut. Artinya Nabi mengikat rambutnya, ada 4 ikatan. Inilah berdasarkan apa yang dilihat oleh Ummu Hani ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke Mekah. Di sini tidak dijelaskan kunjungan apakah lagi haji atau lagi Fatu Makkah atau lagi umrah, tidak dijelaskan. Yang jelasnya ketika itu Ummu Hani melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Mekah itu rambutnya dalam keadaan terikat. Ada 4 ikatan gitu, ada 4 kunciran atau 4 ikatan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam awwalan yasdilu yasdulu sya'rahu thumma faraqah. Wal farqu an yaj'ala sya'rahu firqataini kullu firqatin du'abatun wasadlu an yusdilahu min waraihi wa la yaj'alhu firqataini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelumnya beliau itu menyisirnya lurus ke belakang. Jadi rambut Nabi itu disisir lurus ke belakang. Kemudian setelah itu Nabi menyisirnya ke samping, dari tengah ke samping kanan dan ke samping kiri. Inilah sisiran rambut Nabi SAW. Dan akan kita bacakan hadisnya nanti. Kenapa seperti itu? Kenapa rambut Nabi SAW sebelumnya itu lurus ke belakang? Kenapa setelah itu disisirnya ke samping dan dari tengah ke samping kiri dan kanan? Dalam hadis berikutnya, haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Ma'mar an Thabit al-Bunani an Anas radhiyallahu anhu anna sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunayhi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai pertengahan udun, sampai pertengahan 2 telinga. Jadi ukurannya sampai ke pertengahan telinga. Sebagaimana yang kita bacakan hadis sebelumnya, dan riwayatnya sama, perawinya sama, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi yang membedakan adalah riwayatnya yang pertama nisf, ada kata nisfu, yang kedua ini adalah ansaf. Nah, ini hanya perbedaan bahasa aja, nggak masalah. Nisfu itu mufrad, ansab itu jamaknya. Kemudian haddatsana Suwaid bin Nasir qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Yunus bin Yazid an Zuhri qala haddatsana Ubaidullah ibn Abdullah bin Utbah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuuna yasriquna ru'usahum wa kana ahlul kitab yasdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahlul kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'.
thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa rambut dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika menyisir rambutnya itu ke belakang lurus, seperti lurus. Wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum. Sementara orang-orang musyrik ketika itu mereka itu menyisir rambutnya dari tengah ke samping, membelah. Wa kana ahlul kitabi yasdiluna ru'usahum. Dan ahli kitab, orang Yahudi, ketika itu mereka menyisir rambutnya ke belakang, lurus ke belakang, artinya enggak ke samping. Wa kana yuhibbu muwafaqat ahli kitabi fima lam yu'mar fihi bi syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih suka sesuai dengan orang ahli kitab, yaitu orang Yahudi, selama itu tidak dilarang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih menyukai orang Yahudi dalam masalah dalam masalah etika, dalam masalah adat, seperti halnya rambut, bagaimana cara menyisir rambut. Rasulullah itu lebih suka sesuai dengan orang Yahudi daripada orang musyrik. Kalau orang musyrik itu sisirannya dari tengah ke samping, kalau orang Yahudi ke belakang, lurus ke belakang. Nah, alasan kenapa? Tentunya Nabi SAW melakukan itu ya tentunya dengan catatan selama itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna ahlal kitab ladaihim kitabun samawiyyun min haitsul jumlah. Karena orang ahli kitab, orang Yahudi itu kan memiliki kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya ada kemungkinan yang mereka praktekkan dalam agama mereka itu benar. Ada kemungkinan. Karena itu bisa saja masih utuh. Kita tidak tahu mana yang utuh, mana yang sudah diubah. Artinya ada kemungkinan, walaupun berapa persen misalnya sedikit, tapi ada kemungkinan itu sesuai dengan yang terdapat dalam kitab mereka. Jadi makanya Nabi SAW lebih memilih dalam masalah seperti ini, Nabi SAW lebih memilih untuk sama seperti orang Yahudi. Karena itu ada kemungkinan sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab mereka, yaitu kitab Taurat. Artinya kalau sesuai kan berarti itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil musyrikin. Beda dengan orang musyrik, mereka itu tidak punya kitab yang turun dari langit, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak punya pedoman. Artinya ketika Nabi SAW tidak mau mengikuti orang musyrik itu, ya karena mereka tidak ada kemungkinan untuk benar gitu. Tidak ada kemungkinan untuk benar bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuai yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Yahudi ada kemungkinan, meskipun misalnya itu bisa salah juga, tapi ada kemungkinan itu bisa benar. Seperti itu. Nah, misalnya kitab-kitab ya Taurat yang ada saat ini, kitab Injil juga itu kan walaupun sudah banyak diubah, tapi kan ada berapa persen itu ada masih utuh. Bisa saja itu benar gitu. Nah, itulah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah terbiasa dengan menyisir rambut ke belakang lurus, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisir rambut itu dari tengah ke samping, kiri dan kanan. Sebagaimana Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan, kanal farqu akhirul amrayni min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang sebelumnya lebih suka sama dengan orang Yahudi masalah rambut, sisirnya ke belakang.
Tapi setelah itu Nabi mengubah sisirannya, yaitu ke samping kiri, dari tengah ke samping kiri dan kanan. Kemudian dalam hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala an Ibrahim bin Nafi' al-Makki an Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhafaira arba'in. Ummu Hani radhiyallahu anha mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah SAW itu memiliki ada 4 ikatan rambut atau kepangan rambut gitu. Ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada hadis sebelumnya, di mana Ummu Hani radhiyallahu anha, Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha mengatakan dia melihat bahwa ketika Nabi SAW datang ke Mekah, rambut Nabi SAW itu ada 4 ikatannya. Jadi Nabi mengikat karena panjang rambutnya. Nah, terakhir ada faedah yang bisa kita ambil pelajaran dari beberapa hadis yang tadi mengenai rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana beberapa riwayat mengatakan bahwa rambut Nabi itu sampai pada pertengahan telinga. Ada riwayat yang mengatakan sampai daun telinga, ada yang mengatakan sampai pundak Nabi SAW. Intinya, rambut Nabi itu cukup panjang dibanding orang-orang sekarang ya. Kalau kita rambutnya nggak nyampe telinga rata-rata. Nah, ini menunjukkan bahwa rambut Nabi itu bisa dikategorikan cukup panjang untuk seorang laki-laki. Ada faedah yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah ditanya mengenai hukum memanjangkan rambut. Apakah memanjangkan rambut ini sunnah atau tidak? Nah, tentunya orang pengen tahu hukumnya. Nabi itu rambutnya cukup panjang. Artinya, kalau seandainya kita panjangkan persis seperti Nabi misalnya, sampai telinga atau sampai bahu, atau sampai pundak ini, artinya kita tuh mencontoh Nabi dong, seperti itu. Tentunya akan dijelaskan oleh Syekh jawabannya apa. Kemudian jawabannya, laisa minas sunnah. Jawabannya bukan. Ya, jadinya memanjangkan rambut itu hukumnya bukan sunnah. Kenapa? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadahu haitsu inna an-nasa fi dhalikal waqtu yattakhidunahu. Kenapa? Alasannya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu melakukan memanjangkan rambut seperti itu, di mana mayoritas orang itu ya melakukan hal yang sama gitu. Dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Walihada lamma ra'a sabiyyan khuliqa ba'da ra'sihi qala ihliqhu kullahu aw itrukhu kullahu. Nah. Jadi masalah seperti ini bukan masalah sunnah atau tidaknya. Ini adalah masalah kembali ke hukum adatnya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika melihat ada seorang anak rambutnya itu dipotong setengah dan tidak dipotong setengahnya. Nabi mengatakan ihliqhu kullah. Nah, potong semuanya au utrukhu kullah, atau biarkan semuanya memanjang. Nah, walau kana sya'ru mimma yanbaghi ittikhaduhu laqala abqihi. Nah, kalau seandainya misalnya dari hadis ini potong semuanya atau biarkan semuanya, maksudnya biarkan panjang. Kalau seandainya memanjangkan rambut adalah sunnah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya abqihi, atau biarkan dia, jangan dipotong rambutnya, seperti itu. Namun Nabi mengatakan potong semuanya atau panjangkan semuanya. Wa ala hadza fa naqulu ittikhadhu asy-sya'ri laysa min as-sunnah. Jadi berdasarkan dalil ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan
memanjangkan rambut itu adalah bukan sesuatu yang sunnah, bukan hal yang disunnahkan. Lakin in kana an-nasu ya'taduna dzalika faf'al. Nah, kan tetapi kalau misalnya orang di masyarakat kita, di tempat tinggal kita, mayoritasnya semuanya seperti itu, misalnya memanjangkan rambut, maka lakukan. Wa illa faf'al ma ya'taduhun nas. Kalau tidak ya jangan lakukan. Nah, kalau tidak, lakukan apa yang secara umum manusia, secara umum orang seperti apa rambutnya. Kalau secara umum di lingkungan kita misalnya rambutnya cepak, artinya tidak panjang, maka kita juga harus menyesuaikan dengan lingkungan kita. Seperti halnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di zamannya, itu mayoritas orang itu memiliki rambut yang panjang-panjang gitu. Jadi makanya Nabi rambutnya panjang. Artinya apa? Ketika dalilnya seperti itu, kita jadikan, kita praktekkan saat ini, maka itu tidak cocok gitu. Karena kebanyakan orang saat itu, mayoritas orang di zaman Nabi itu rambutnya panjang-panjang seperti Nabi. Nah, maka kita sesuaikan dengan lingkungan kita saat ini. Apakah orang-orang di lingkungan kita mayoritasnya adalah memiliki rambut panjang atau tidak? Kalau rambutnya panjang-panjang, maka jangan dipanjangkan. Kalau misalnya rambutnya panjang-panjang, maka lakukan gitu. Kalau tidak, maka ikuti. Artinya sesuaikan dengan mereka. Li'anna sunnah qad takunu sunnatan bi'ainiha wa qad takunu sunnatan bijinsiha. Karena sunnah itu terkadang, sunnah memang ada dasarnya. Sunnah itu ada perintahnya, wa qad takunu sunnatan bijinsiha. Dan terkadang sunnah itu sejenisnya, artinya hukum adatnya seperti itu. Famasaran al-albisah. Contohnya misalnya pakaian. Illam takun muharramah, kalau tidak diharamkan misalnya. Wal hay'atu illam takun muharramah, demikian juga lingkungan atau kebiasaan kalau tidak diharamkan, as-sunnatu fiha ittiba'u ma alaihi nas. Jadi yang disunnahkan adalah misalnya dalam contoh berpakaian, dalam contoh kebiasaan, kalau misalnya orang sudah terbiasa berpakaian pakaian koko, baju koko atau baju kemeja di lingkungan kita seperti itu, maka sunnahnya seperti itu jadinya. Jadi sunnah bukan sunnah berdasarkan perintah syariat, tapi berdasarkan landasan adalah lingkungannya jadinya. Nah, karena itu jenis untuk agar apa? Nanti ada dalilnya. Nanti ada dalil kita bacakan bahwa kita itu tidak boleh memakai pakaian syuhrah. Tujuannya apa? Pakaian syuhrah itu pakaian yang sangat berbeda. Tujuannya apa? Agar dilihat orang, agar jadi perhatian. Nah, ini yang bahaya. Dan ancamannya, kalau siapa yang memakai pakaian syuhrah, pakaian yang agak berbeda, agar dilihat orang, maka Allah akan memakaikan dia pakaian kehinaan di hari kiamat nanti. Ini ancamannya. Kenapa? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha ittiba'an li'adatin nas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, memanjangkan rambut itu karena mengikuti kebiasaan orang, adat manusia, adat orang ketika itu. Fanaqulu al-an jarat 'adatun nas alla yuttakhadha asy-sya'r. Dan sekarang di saat ini itu sudah menjadi kebiasaan bahwa rambut panjang itu bukan jadi sudah menjadi kebiasaan bahwa orang-orang tidak memanjangkan rambutnya gitu. Walidzalika ulama'un al-kibar. Awwalu ma nadhkuru min al-ulama' al-kibar Syekh Abdul Rahman bin Sa'di. Oleh karena itu, Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, beliau mengatakan oleh karena itu para ulama kibar, para ulama yang besar, di antaranya adalah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di bin Sa'di.
kadzalika Syekh Abdul Aziz bin Baz, wa kadzalika masyayikh al-akharun ka Syekh Muhammad bin Ibrahim wa ikhwanihim wa ghairuhu min kibarul ulama la yattakhiduna asy-sya'r. Jadi para ulama-ulama kibar, jadi mereka itu tidak memanjangkan rambut. Nah, karena landasannya adalah adat kebiasaan. Jadi harus menyesuaikan dengan lingkungan. Li'annahum la yarawna anna hadha sunnah. Karena memanjangkan rambut itu bukan sunnah. Wa nahnu na'lam annahum law ra'aw anna hadha sunnah lakanu min asyaddin nasi tahariyan littiba'i sunnah. Dan kita mengetahui bahwa kalau seandainya menurut para ulama memanjangkan rambut ini adalah sunnah, maka merekalah yang paling akan terdepan mempraktekkan dan mengikuti sunnah tersebut. Fassawabu annahu taba'un li'adatin nas. Jadi yang paling benar itu adalah memanjangkan rambut itu sesuai berdasarkan adat kebiasaan orang. In kunta fi makanin ya'tadun nas fihi ittikhadha sya'ri fattakhidhu wa illa fala. Kalau seandainya kamu misalnya tinggal di lingkungan di mana orang menjadi kebiasaannya, menjadi adatnya adalah memanjangkan rambut, maka panjangkanlah rambutmu. Wa illa fala. Kalau misalnya kebiasaannya tidak memanjangkan rambut, maka jangan panjangkan rambutnya. Lakin yajib an yuhdar ashadd al-hadar min at-tashabbuh bil kuffari aw bin nisa. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wajib kita mengingatkan untuk tidak menyerupai orang kufar atau menyerupai para wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Wa aidan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai wanita. Nah, ini adalah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana kondisi saat ini secara umum laki-laki itu rambutnya pendek-pendek. Artinya kalau misalnya dia memanjangkan rambutnya, maka itu ada kemungkinan dia menyerupai wanita. Makanya Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Rasulullah melaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai para wanita. Nah, ini adalah ancaman dari Rasulullah SAW bahwa siapa yang menyerupai wanita, tentunya bagaimana caranya menyerupai itu ya tentu salah satunya adalah dengan memanjangkan rambut. Karena tidak ada alasan untuk memanjangkan rambut karena orang saat ini tidak terbiasa dengan panjang rambut. Jadi di mana kebiasaan para wanita adalah memanjangkan rambutnya. Jadi siapa yang menyerupai para wanita maka Rasulullah SAW melaknatnya. Ini adalah ancaman yang diancamkan oleh Rasulullah kepada siapapun yang menyerupai wanita. Wa ma'a hadza fa ba'du asy-syababi qad yurabbi sya'rahu wa yutiluh. Meskipun demikian ya sebagian anak-anak muda itu terkadang memanjangkan rambutnya. Wa yakunu fi tasrihi lahu mislul mar'ah tamaman. Bahkan dalam menyisirnya pun seperti wanita, persis seperti wanita gitu dalam menyisirnya, dalam memperhatikan rambutnya. Wa rubbama ista'ara ba'da adawati ukhtihi allati tad'aha fi syi'rihi liyaj'alaha fi syi'rihi. Bisa saja misalnya dia meminjam hiasan rambut atau kucir rambut atau ikat rambut gitu atau bando dan semisalnya yang dibutuhkan oleh rambut dari saudaranya misalnya kemudian ditaruh di rambutnya. Ini kan agak bahaya. Nah, misalnya orang panjang rambut otomatis kan dikuncir gitu ya, dan kuncir itu kan punya wanita. Nah, inilah bahayanya
ketika saat ini misalnya masalah seperti ini, masalah memanjangkan rambut, ini dipraktekkan di saat sekarang karena tidak cocok, kecuali misalnya keadaannya sudah berubah lagi, di mana para laki-laki itu rambutnya panjang semua. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.